Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran fisika untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas materi terakhir dari pokok bahasan tentang listrik arus searah. Ya, yaitu kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Jadi daya dan energi listrik, begitu ya. Oke. Ada daya dan energi listrik. Oke, begini. Nah, pertama tentang daya. Jadi daya, simbolnya P. Oke, ya. Daya itu didefinisikan sebagai P sama dengan gitu ya, V tegangan dikalikan dengan kuat arus. Nah, seperti ini. Nah. Oke, ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi P ini adalah daya, satuannya watt. Watt, ya. Lalu ada tegangan V. Ya. Tegangan satuannya adalah volt. Ini adalah kuat arus. Kuat arus listrik satuannya ampere. Nah, persamaan ini juga nanti bisa kalian ubah-ubah begitu sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi karena masih ingat kan persamaan ya, hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nah, seperti ini. Oke. Maka dari dua persamaan ini nanti kalian bisa ubah. Ya, ubah begitu. Oke. Jadi P sama dengan, jadi V-nya kamu ganti dengan ini, boleh, ya. Ya toh? Jadi I kali R dikalikan dengan I. Jadi P sama dengan I kuadrat kali R. Misalnya begini ya. Sesuai kebutuhan saja. Ya. Jadi kalau di dalam soal misalnya diketahui V dengan I, ya gunakan persamaan ini. Tapi yang diketahui misalnya I dan R, ya pakai persamaan ini. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu energi, ya. Energi simbolnya W. Ya. Nah, kalau energi W itu didefinisikan sebagai daya dikalikan dengan waktu. Ya, daya dikalikan dengan waktu. Oke. Jadi bisa diuraikan dari sana ya. Jadi W sama dengan P itu adalah V kali I kali T. Boleh. Ya. Boleh ditulis begini, boleh ditulis juga begini. Silahkan. Ya. Ingat-ingat, ini W energi, satuannya adalah joule. Ya. Seperti itu. Ada satuan lain dari energi yang dipakai misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan apa? kWh, ya. Dalam ini ada satuan namanya kWh. kWh, ya. Satuan dari energi juga, ya. Singkatan dari kilo watt jam hour, ya. Nah, gitu. Jadi kilowatt jam. Boleh, silahkan. Ya, jadi penggunaan satuan kWh ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu karena pemakaian energi dalam satu rumah tangga itu dihitung bukan harian, tapi dihitung per bulan. Ya, jadi kalau dihitung menggunakan satuan apa joule, ya, menggunakan itu akan sangat besar sekali. Ya. Oleh karena itu untuk lebih menyederhanakan, ya, maka digunakan satuan kWh. Sehingga angka yang dihasilkan lebih sederhana. Begitu ya. Oke. Baik anak-anak. Sekarang coba kalian lihat di buku kalian ya untuk meningkatkan pemahaman tentang bahasan apa? Energi dan daya listrik ini. Coba kalian lihat di buku kalian ini ya, halaman berapa tadi? 34 ya, 34. Lihat halaman 34 ya. Soal nomor berapa ini? 22. Oke.
Soal nomor 22. Oke, saya bacakan ya. Soalnya, suatu perkampungan terpencil memanfaatkan air terjun yang tingginya 40 meter. Oke, berarti H sama dengan 40 meter. Terus berikutnya, untuk membuat PLTA mikro ya, dengan tegangan keluaran 220 volt. Jadi tegangan keluaran 220 volt. Oke, kita lanjutkan. Efisiensi pengubahan energi air terjun menjadi energi listrik. Efisiensinya adalah 50% di sini. 50%. 50% ya. Besar debit air terjun tersebut jika generator dapat ditarik arus listrik 200 ampere. Oke, jadi ini keluarannya ya. Arus listrik 200 ampere. 200 ampere. Sementara ini ingat-ingat efisiensinya adalah 50% ya. Tanpa menyebabkan tegangan pada generator turun. Adalah gitu. Jadi ditanyakan debit. Nah, seperti ini. Simbol debit itu key ya. Ini bedakan dengan key sebagai muatan listrik. Oke, jadi key besar itu ada kalanya dipakai untuk simbol muatan listrik, ada juga dipakai untuk simbol debit. Debit. Masih ingat materi kelas berapa ini? Kelas 11 ya. Mata pelajaran kelas 11. Jadi ingat-ingat begini. Mini hidro PLTA ya, biasanya disebut apa? Mini hidro ya. Mini hidro. Jadi pembangkit listrik tenaga air mini, gitu ya. Ada kalanya di masyarakat disebut dengan mini hidro. Mini hidro. Oke? Nah, jadi ini keluarannya adalah tegangannya 220, kuat arusnya 200 ampere, ini keluarannya. Sementara mesin itu memiliki efisiensi 50%. Artinya apa? Berarti masukannya harus lebih besar dari ini, 2 kalinya kan begitu. Yaitu karena keluarannya hanya 50%. Ya. Mari kita hitung dayanya. Hitung daya. P sama dengan V kali I, ya. Berapa V-nya? V-nya 220 kali I-nya 200. Berarti P sama dengan berapa ini? 440. Nah, begini ya, 44.000 watt. Nah. Ya toh? Ini keluarannya. Ya kan? Berarti masukannya 2 kali ini kan? Ya, karena efisiensinya 50%. Sehingga 100%-nya berarti 2 kali dari ini. Ya. Ini daya out. Berarti daya inputnya itu adalah 2 kali ini. Jadi 2 kali 44.000. Begitu kan? Ya. Berarti dapatnya adalah 88.000 watt. Ya, watt. Oke. Seperti ini. Nah, kalau tingginya 40 meter, maka debit airnya berapa? Gitu, debit dari air terjun itu. Air terjun yang dipakai untuk menggerakkan mini hidro atau pembangkit listrik mini. Oke. Mari kita hitung. Jadi kita gunakan apa? Persamaan energi potensial. MGH. Gitu ya. MGH, energi potensial. Ya, karena ini air terjun. Jadi energi potensial diubah menjadi energi gerak, lalu energi gerak dipakai atau diubah menjadi energi listrik. Jadi air terjun memiliki energi potensial dipakai untuk menggerakkan turbin, begitu pada pembangkit listrik. Nah, dari turbin itu dihasilkan arus listrik. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, masih ingat kan persamaan rho sama dengan massa jenis itu adalah massa dikalikan volume.
ya kan? Nah, dari sini kita dapatkan massa itu sama dengan rho kali volume. Ya, rho air itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ya, itu massa jenis air. Ya, ingat-ingat, jangan lupa. Ya, oke. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan, ya, kita gabungkan ini keduanya, ya, sehingga kita dapatkan EP sama dengan begitu ya. M-nya kita ganti dengan ini, rho kali V kali G kali H, gitu ya. Nah, energi potensial itu kan energi, ya, energi ya. Jadi kita samakan dengan persamaan ini, ya. Jadi energi potensialnya itu sama dengan W, gitu ya. Sehingga ini sama dengan, atau jangan dibalik, oke, W sama dengan energi potensial. Nah, begitu. Oke. Nah, W-nya adalah P kali T. Itu di sana ya. Jadi W sama dengan P kali T. Oke. EP-nya sama dengan ini, rho kali V kali G kali H. Oke, nah sekarang mari kita masukkan nilainya. Nilai P-nya berapa? Ini P input. Ya, yang dimasukkan adalah P inputnya, bukan P outputnya. Ya, oke. P-nya sama dengan 88.000. Sama dengan kali T sama dengan, ya, rho-nya tadi adalah 1000 kali V volume. Ya, nanti kita masukkan kali G-nya ini percepatan gravitasi ya. Kalau tidak diketahui dalam soal, berapa besarnya? 10 ya, 10. Kita ambil rata-ratanya kali 40 meter. Ini hanya 40 meter. Oke, baik. Nah, sekarang ini ada 0, ada 3 ini. Nah, bisa langsung dicoret dulu ya. Oke. Ini kali ini 400. Nah, berarti 88 ya, atau sama dengan, kita lihat dulu ya, sama dengan V dibagi dengan T. Jadi T-nya kita turunkan sini, kali 400, ya kan? Nah, sekarang kamu lihat di sini, V dibagi T, volume dibagi waktu, itu apa? Debit, ya. Jadi debit air ini, debit, masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Itu adalah, ini satuannya meter kubik per sekon, ya, atau liter per sekon, ya. Jadi debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, seperti itu ya. Sehingga itu dari sini bisa kita dapatkan ininya, ini adalah debit, gitu. Sehingga debit sama dengan 88 dibagi 400. Ya, mari kita lihat berapa itu. Sabar. Kita hitung. Ya. Berapa tadi? 88 dibagi 400. Dapatnya, oh ini. Dapatnya adalah 0,22 meter kubik per sekon. Meter kubik per sekon, atau kalau dijadikan liter, ya, digunakan satuan liter, berarti ini dikalikan 1000, ya. 0,22 kali 1000 dapatnya berapa ini? Kali 1000, ya. Berarti 220 liter per sekon. Nah, seperti itu. Oke, saya kira tidak susah ya. Ya, masih gampang. Oke. Saya kira sampai di sini dulu anak-anak bahasan kita tentang listrik arus searah. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan pada saat pembelajaran online. Ya.
pada saat pembelajaran daring, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa.